Silahkan buka ya, halaman 5 pasal asbabut tayammum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku ana pasal suci asbabut tayammum. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid amin. Asbabut tayammum utawi pira-pira sebab tayammum iku salatatun ana telu. Utawi pira-pira sebab tayammum iku salatatun ana telu. Faqdul ma'i rupane siji ora anane banyu. Faqdul ma'i rupane siji ora anane banyu. Wal maradu lan lara atau sakit. Andoro lara atau sakit. Wal ihtiyaju lan butuhaken ilaihi maring banyu. Li'atasi hayawan karena ngelingi hewan taronin kang dimulyakaken. Li'atasi hayawanin karena ngelingi hayawan taronin kang dimulyakaken. Asalnya menjelaskan tentang sebab-sebabnya tayammum. Perlu diketahui bahwasanya tayammum itu merupakan ibadah pengganti daripada wudu, yang mana tayammum itu hanya boleh dilakukan ketika dalam keadaan darurat. Maka dari itu di sini disebutkan sebab-sebab tayammum. Di sini disebutkan asbabut tayammum salah satu sebab tayammum itu ada 3. Yang pertama faqdul ma'i, tidak adanya air. Yang pertama adalah tidak adanya air karena kemarau panjang, kekeringan atau yang lainnya. Tidak adanya air ini merupakan salah satu sebab yang memperbolehkan seseorang untuk melakukan tayammum. Yang kedua, sebab yang kedua adalah wal maradu dan sakit. Yang kedua adalah sakit. Namun ini tidak sembarang sakit. Ada definisi sakit yang memperbolehkan seseorang untuk melakukan tayammum. Sakitnya bagaimana? Di sini disebutkan dalam kitab lain bahwasanya sakit yang bisa menghilangkan manfaat seseorang, manfaat anggota tubuh yang terkena air, atau melambatnya kesembuhan daripada anggota tubuh yang terkena air sakit, sehingga membuatnya dirinya tercegah untuk menggunakan air. Contoh, saran dokter tidak boleh terkena air, maka ini boleh seseorang untuk melakukan tayammum. Yang ketiga, wal ihtiyaju ya'ti hayawan muhtaramin. Ada air namun untuk keperluan dan artinya keperluan mencukupi kebutuhan sesuatu yang dimuliakan, untuk keperluan hewan yang dimuliakan. Sebabnya ada air namun untuk keperluan untuk mencukupi hewan yang dimuliakan. Ini artinya apa? Ketika seseorang dalam perjalanan jauh menggunakan unta atau kuda, ada air sedikit namun hanya air cukup untuk wudhu, namun ada sesuatu yang dibutuhkan, yaitu hewan yang dikendarainya itu kehausan. Maka yang lebih diutamakan mana? Yang lebih utama adalah apa? Memberi air minum tersebut kepada hewan tersebut. Gunanya apa? Kan dengan memberi minum nanti hewannya itu bisa digunakan untuk kendaraan lagi. Berbeda ketika dia menggunakan, maka otomatis tenaganya lebih double lagi. Satu, hewannya sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan perjalanan. Dua, tenaga dia untuk berjalan juga lebih berat lagi. Makanya ada air namun untuk keperluan hewan lain yang digunakan. Dalam kitab ini juga disebutkan masih banyak sebab-sebab lainnya. Antaranya yaitu adalah
ada air namun dia tercegah untuk sampai ke air tersebut. Contohnya, seseorang di penjara, dia nggak bisa keluar dari penjara, maka boleh untuk melakukan tayamum. Contoh lagi, ada air dalam sumur, namun dia tidak mampu untuk mendekati sumur karena di sekitar sumur terdapat macan atau hewan buas yang menunggunya. Andaikan dia memaksa, maka dia akan mempertaruhkan nyawa. Dari situ kita tahu bahwa tayamum itu merupakan ibadah doruri, pengganti daripada wudu. Dalam tayamum harus ada sebab-sebab. Sebab-sebabnya tidak pernah salah satu daripada ini. Fasulu tadi itu anak pasal sebiji tayamum itu piro-piro syarat tayamum itu asyaratun ana 10. Itu asyaratun ana 10 syarat tayamum itu ada 10. Apa itu syarat? Perlu diketahui yang namanya syarat itu adalah sesuatu yang harus ada sejak sebelum dilakukan sampai selesai dilakukan. Artinya syarat tayamum itu apa? Sesuatu yang harus dikerjakan, harus terpenuhi sebelum dia melakukan tayamum sampai selesainya melakukan tayamum. Ayakuna rupanya itu anak apa tayamum iku biturobin kelawan untuk syarat yang pertama, tayamum itu harus menggunakan debu. Wa ayakuna lan itu anak apa aturabu debu. Wa ayakuna lan itu anak apa aturabu debu. Anak itu toiron perkara kang suci. Syarat yang kedua, tayamum itu harus menggunakan debu yang suci dan mensucikan. Wala yakun ala itu anak apa debu iku mustaqman kang durung tahu diunggah. Mustaqmal. Syarat yang ketiga harus mensucikan, tidak hanya suci, yang ketiga harus mensucikan. Ada debu yang suci tapi tidak mensucikan apa? Debu yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas. Makanya dalam tayamum, misalnya kita mengambil debu dari sini, maka kita harus berpindah ke tempat lain kalau mengambil debunya karena tempat tadi itu apa? Sudah termasuk mustaqmal. Bala yukhalitu, lagi itu orang yang inturab kodaki pun bikin, warna dan sepadanya jadi. Syarat yang selanjutnya itu debunya tidak tercampur sesuatu yang lain seperti kerikil, kapur, pasir dan lain sebagainya. Wayak segalanya itu najas apa wong. Huing tayamum. Salah selanjutnya adalah dia menyengaja untuk melakukan tayamum. Misalkan dia tidak sengaja, misalnya nggak tayamum maka nggak boleh. Dia harus menyengaja mengambil debu. Wayak sahara lan itu musab sapa wong wajah ing wajah wong wayada hilang tangan loro wong bidor bata ini kelawan pengumpulan. Syarat yang selanjutnya itu apa? Membagi cara pencucian tayamum dengan dua bagian. Artinya misalkan wajah kita dibagi dua, tangan bagian kanan, tangan kiri bagian kiri. Tangan pun juga sama. Separuh bagian kanan atas untuk bagian luar, bagian dalamnya untuk bagian dalamnya. Wa yusilananya itu ngilangi sopong an-najas atau inajis awal dalam kawitannya. Selanjutnya syaratnya adalah harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Awalan dalam kawitannya wa ayat jalannya itu teman-teman di sopong nyontoh luru sopong fil kiblat tinggal kiblat qoblahu ing dalem sadurunge tayamum. Syarat selanjutnya dia harus sudah mencari tahu arah kiblat sebelum melakukan tayamum. Artinya sudah tahu arah kiblat dahulu. Ini contohnya adalah ketika dia di dalam tanah lapang yang tidak diketahui arah kiblatnya. Wa ayakuna hanya itu ana wa tayamum. Ana itu ba'da dukul waktu dalam saat mancini waktu sholat. Syarat selanjutnya yaitu tayamum itu harus setelah masuknya waktu sholat. Ada yang kita itu bertayamum sebelum masuknya waktu zuhur. Tayamumnya untuk apa? Untuk sholat zuhur, maka tayamumnya tidak sah. Berbeda ketika tayamumnya dia sebelum sholat zuhur digunakan untuk sholat sunnah. Bahaya tayamum lan ento tayamum sapa likul li fardin kadue saben-saben fardu siji syarat yang
terakhir, tayamum itu hanya berlaku untuk satu kali ibadah fardu. Satu sholat, satu tayamum. Tidak bisa satu tayamum untuk 2 kali sholat. Perumpamaannya adalah kita salah satu ketika rukhsah dalam bepergian adalah sholat jamak qashar. Jamak itu apa? Menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu. Dalam hal ini ketika seseorang itu melakukan tayamum, maka ketika dia melakukan sholat zuhur, maka dia tayamum dulu itu sudah masuknya waktu zuhur. Namun ketika sudah mau melakukan sholat asar di waktu zuhur, takdim contohnya, maka dia harus tayamum lagi terlebih dahulu. Syarat sebelumnya itu tayamum sebelum masuknya waktu itu tidak sudah gugur. Silakan ditulis lebih dahulu ya, dari sebab-sebab tayamum, syarat-syarat tayamum, fardu tayamum, dan perkara yang membatalkan tayamum. Nanti setelah ini kita praktek tayamum. Saya dulu terus sampai yang juga mencontohkan. Syarat-syarat tayamum harus menggunakan debu, tidak boleh menggunakan pasir, kapur, harus debu. Yang kedua, debunya harus suci. Yang ketiga, debu yang mensucikan. Nomor 4, yang keempat, debu yang murni tidak tercampur hal lain, tidak tercampur pasir, kapur, terigu atau lainnya, harus debu. 5, sengaja menggunakan debu untuk tayamum. Misalkan kita karena nggak sengaja, ada debunya sekali untuk tayamum, ini nggak boleh. Kita harus sengaja mengambil debu untuk tayamum. Yang keenam, mengusap wajah dan kedua tangan dengan 2 kali pukulan, 2 kali bagian, 2 bagian. Yang ketujuh, menghilangkan najis, misalkan sampean sebelum kita misalkan habis pipis, maka harus dibersihkan dulu najisnya. Saya akan mempraktekkan, perhatikan ya teman-teman, praktekkan tayamum. Salah satu dalam tayamum, dalam hal apapun kita itu disunahkan untuk membaca basmalah. Pertama, memindahkan debu yang mana? Debu yang suci, debu yang mensucikan dan tidak tercampur dengan pasir atau lainnya. Prakteknya pertama kita mengambil debu. Setelah debu terangkat, ini disunahkan kita mukul terlebih dahulu. Dipukulkan. Tujuannya apa? Untuk memisahkan antara debu dengan hal lain. Ada kerikil, pasir, ini harus dipisahkan dulu. Setelah itu kita niat sambil mengusapkan wajah. Nawaitu tayammuma istibahatis shalat. Dalam tayamum itu tidak seperti hanya wudu. Bukan. Kita membaginya menjadi 2. Dalam wajah kita dibagi dari tengah bagian kanan, lalu di area atas digeser diagonal ke bawah. Istibahatis shalat. Tayammuma istibahatis. Setelah itu bagian kiri. Dalam tayamum sama sunnah sebagaimana dalam wudu ya. Dilakukan taslis. Apa itu taslis? Dilakukan secara 3 kali. Hikmah dari balasnya menyempurnakan. Barangkali ada bagian yang belum terkena debu, ini disempurnakan oleh bagian yang kedua dan juga ketiga. Mengambilnya juga dari tempat lain, setelah disebutkan tempat lain yang belum terkena. Nanti ketika kita mengambil debu dari tempat tadi, nanti debunya dari debu yang mustakmal. Setelah itu kita niat juga menyengaja mengambil debu untuk bertayamum. Setelah itu apa? Kita bagi menjadi 2 untuk bagian tangan. Perhatikan ya.
telapak tangan dalam yang bagian atas itu digunakan untuk tangan yang bagian luar dengan cara kita dalam sunnah tayamum itu apa? Dahulukan anggota kanan ke kiri, tempelkan. Nah, bagian atas tempelkan, dari ujung geser ke bawah. Setelah itu kita tempelkan. Nah, bagian yang belum terkena ini tempelkan ke bagian dalam tangan. Kita putar ke sini, kita putar ke sini, lalu dorong ke ujung. Perlu diketahui dalam tayamum, ketika seseorang memakai cincin maka wajib dilepas cincinnya, karena khawatir menghalangi sampainya debu pada anggota tangan. Setelah itu sama halnya praktekkan di sebelah kiri. Ambil debu, demikian ya. Paham kan? Ini dari kalian ada yang mempraktekkan tadi caranya mengambil debu. Dalam kitab lain disebutkan ketika untuk mengusap wajah, kita disunahkan itu ketika mengambil debu dengan rapat tangannya ketika untuk wajah. Tapi ketika mengambil debu untuk mengusap tangan, kita membuka. Kalau mengusap wajah ditutup, tertutup. Kalau untuk mengusap tangan dibuka. Paham ya? Mungkin dari itu ada yang ditanyakan, kami anggap cukup. Nanti dari salah satu sampean ada yang praktek. Setelah praktek berarti kami anggap kalian itu udah bisa. Dari awal sampai akhir, ihdinas siratal mustaqim. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabibun